Halo kawan-kawan, bingung mau bikin storyline tapi belum tahu caranya? Ayo belajar bareng, kita simak video berikut sampai selesai ya. Nanti kita belajar bersama setelah video drama hasil kreasi storyline kita. Let's go. Ditampilkan seorang Saitama. Maksud saya seseorang bernama Gimin yang sedang frustasi karena pusing memikirkan tugas membuat storyline hingga membuatnya ingin menyudahi hidupnya. Setelah pulang dari kelas, Gimin nampak stres setelah menerima tugas untuk membuat storyline. Gimin bingung karena takut dimarahi mami karena tidak bisa mengerjakan tugas, hingga membuatnya tidak bernafsu makan. Kestresannya makin memuncak ketika dia melihat sebuah minuman segar dan menggoda aye-aye di meja sebelahnya. Hei, mau ngapain kamu? Aku frustasi mikirin video storyline yang berat ini. Oh, bilang dong. Yuk belajar bareng. Hei, udah pada siap belum ini? Siap. Nah, jadi di acara kali ini kita akan membagikan video Storyline. Nah, ya benar sekali, kita akan mengajarkan cara membuat video storyline. Nah, tahap pertama udah pada tahu belum? Ya, Apa itu? Pertama judul. Nah, dari sini yang pertama itu sebenarnya bukan judul, tapi kita mulai dulu dari brainstorming. Nah, di brainstorming itu kita harus mencari ide-ide sebelum menuliskan judul tersebut. Jadi kita itu harus mengarang sebuah cerita di dalam otak kita. Kita harus membayangkan nantinya kita akan membuat film apa. Nah, yang pertama itu kita misalkan kita mau bikin film Doraemon. Nah, di situ kita berpikir dulu, oh kita mau bikin film yang ada kucingnya, ada kantong ajaibnya gitu. Nanti mulai kita susun dari tahap judul. Udah pada paham? udah. Nah, yang awal itu setelah kita melakukan brainstorming dan kita udah menemukan ide-idenya, kita bisa mulai dengan menuliskan judul sesuai yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Gidan. Nah, di judul ini kita nanti menuliskan judul film. Kalau bisa itu filmnya yang judulnya agak menarik dan bisa menarik perhatian banyak orang gitu. Jadi jangan yang terlalu monoton. Nah, yang pembuatan judul kita di sini bisa menggambarkan visualisasi terkait adegan-adegan yang akan dilakukan nantinya. Nah, dalam storyline itu kita diharuskan menggambarkan visualisasi untuk memudahkan aktor nantinya membayangkan apa yang akan dia lakukan. Seperti di sini saya sudah menggambarkan ada seseorang yang sedang megangin kepala, disupport dengan tanda-tanda tanya di atas kepalanya yang menggambarkan orang ini kebingungan. Nah, setelah itu di bawah ini ada deskripsi. Nah, deskripsi ini kita harus isi dengan penjelasan-penjelasan yang akan menjelaskan adegan nantinya. Di sini juga harus mendukung penjelasan terkait visualisasi yang digambarkan. Di sini seperti saya tulis, saya tadi sudah menggambarkan orang yang sedang kebingungan.
Di sini saya tuliskan Pak Gimin lagi bingung setelah mendapatkan tugas untuk membuat storyline. Nah, di sini juga kita bisa menyertakan shot angle yang akan kita lakukan. Seperti misalnya kita mau medium close up buat pengambilan gambarnya dan misalnya eye level. Di sini juga kita bisa menambahkan karakter terkait aktor tersebut, misalnya protagonis atau antagonis seperti itu. Di sini kita bisa menggambarkan suasana juga, baik itu suasana waktu, ruang ataupun yang lainnya. Misalnya di sini kita menggambarkan suasana pagi hari di pasar yang ramai, nanti kita tuliskan di sini, tidak apa-apa. Nah, setelah itu di sini ada bagian voice over atau bisa disebut juga dengan audio. Setiap masing-masing orang biasanya menyimpulkan ini ada yang audio, ada yang voice over, tergantung dari kebiasaan mereka gitu. Nah, di voice over ini kita bisa menambahkan audio apa yang akan kita masukkan ke video nanti, baik itu musik, sound effect ataupun background lainnya. Di sini juga kita bisa menuliskan audio rekaman yang akan ditampilkan di video nanti, baik itu berupa audio langsung ngomong dari video yang di tag ataupun bisa lewat dubbing atau pengisi suara. Nah, di sini saya kasih contoh. Bingung dikasih tugas membuat storyline. Yuk belajar bareng kita. Nanti ini saya akan isi dengan metode dubbing. Jadi nanti ada sebuah video yang ada keterangan penjelasannya tidak langsung dari orangnya, melainkan dari dubbing atau pengisi suara nanti pas proses editing videonya. Setelah itu ada bagian yang namanya script. Nah, di script ini seperti visualisasi namun dalam bentuk teks. Jadi di script tadi di situ kita menyertakan keterangan tempat seperti contohnya di dalam ruangan, di kelas atau di luar ruangan, di pasar, serta kita biasanya menyertakan durasi dan sound angle atau kamera transition. Di situ kita bisa mengasih keterangan transisi yang akan dilakukan seperti ketika kita menyotting atau mengambil gambar di luar rumah, nanti kita kasih keterangan misalnya fade in ke depan pintu atau fade in ke jendela, disertai dengan keterangan durasi yang akan kita ambil seperti berapa detik, 3 detik, 5 detik. Nah, itu bertujuan untuk memudahkan kita nantinya ketika mengambil gambar serta mengejar durasi, baik itu film pendek maupun film-film panjang. Nah, di bagian skrip itu juga terdapat dialog dan deskripsi juga, namun lebih lengkap dari yang ada di storyline ini. Di skrip itu biasanya menampilkan banyak sekali keterangan terkait aktor maupun terkait tempat tersebut. Seperti kita bisa menjelaskan ada seorang ibu-ibu yang ada di pasar memakai baju ini, membawa ini, serta akan melakukan ini, dan kemudian nanti dia akan kemana, disertai dengan dialog-dialog yang panjang biasanya. Di sini lebih lengkap dari storyline. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke.